Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Terus semangat. Gimana nih persiapannya? Sebentar lagi kita menghadapi detik-detik pertempuran ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi TKD untuk BUMN. Dan saya doakan semoga semuanya diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan, dan semoga teman-teman dapat lulus sesuai dengan apa yang diharapkan, dicita-citakan, didoakan, dan diusahakan. Yuk, tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja ya. Hari ini kita masih ngebahas verbal. Sekarang kita akan ngebahas tentang tes korelasi makna. Ya, ini di soal nomor 1 ada jika jam sama dengan menit, maka menit sama dengan apa gitu. Jadi jam ini terdiri dari beberapa menit, maka menit terdiri dari beberapa detik ya. Jawabannya B ya. Kemudian nomor 2, sendok makan, maka silet hubungan antara sendok dengan makan ini adalah sebagai fungsi, di mana sendok berfungsi untuk makan dan maka hubungannya jika silet fungsinya untuk memotong ya. Kemudian nomor 3, jika data sama dengan disket, maka uang sama dengan apa? Ya, data ini disimpan di disket. Disket ini zaman dulu banget ya. Jadi disket ini kayak semacam CD tapi dengan kapasitas yang lebih kecil gitu. Semacam flash disk tapi kapasitasnya jauh lebih kecil, hanya menyimpan beberapa megabyte aja. Jadi kalau untuk menyimpan data 1 GB zaman dulu kita pakai disket yang banyak banget gitu. Jadi fungsi disket sama dengan fungsi flash disk ya, sebagai tempat untuk menyimpan data. Maka sebagai tempat untuk menyimpan uang adalah bank ya. Soal nomor 4, jika siang adalah matahari, maka malam ada ya. Jika siang ada matahari, maka malam matahari sebagai penyinar ya. Jika siang disinari oleh matahari, maka malam disinari oleh bulan ya. Jawabannya B. Soal nomor 5, jika haus maka minuman, maka gelap adalah ya. Jika haus biar nggak haus kita dikasih minuman, maka biar nggak gelap kita dikasih lampu ya. Jawabannya B. Kemudian soal nomor 6, mahkota raja maka helm adalah ya. Mahkota ini dipakai oleh raja, maka helm dipakai oleh plastik tidak, helm dipakai ratu tidak, helm dipakai peragawan tidak, helm dipakai pilot ya. Dalam konteks ini pilot yang dimaksud adalah pilot untuk pesawat tempur ya, karena kalau pilot untuk pesawat biasa memang nggak pakai helm, apalagi masinis pasti tidak pakai helm. Yang pakai helm adalah pilot untuk pesawat tempur ya. Yuk soal nomor 7, mobil dengan bensin. Mobil memerlukan bensin, maka perahu memerlukan kalau zaman sekarang solar ya. Maksudnya untuk menggerakkan mobil ini perlu bensin. Kalau untuk menggerakkan perahu ya kita cek memerlukan laut tidak, memerlukan ombak tidak ya, memerlukan angin ya, memerlukan kayu tidak, memerlukan besi tidak. Ini kalau ada solar boleh dijawab solar, tapi karena adanya angin perahu digerakkan oleh angin. Ya, soal nomor 8, mikroskop mikroba. Mikroskop untuk melihat mikroba, maka teleskop untuk melihat bintang ya. Soal nomor 9, apoteker obat. Apoteker meracik obat, maka koki meracik masakan ya. Nomor 10, es dingin. Es rasanya dingin, gula rasanya manis. Soal nomor 11, baju kancing, kancing itu ada di baju, atau baju bisa menggunakan kancing ya. Maka sesuatu yang ada di pintu adalah apakah kayu? Tidak. Besi tidak. Jendela tidak. Baja tidak. Jawabannya kunci ya. Soal nomor 12, tahun bulan. Tahun terdiri atas beberapa bulan, maka minggu terdiri dari beberapa hari ya. Ya, soal nomor 13, kayu, pohon, maka emas adalah. Hayo, teman-teman boleh ya bantu jawab untuk soal nomor 13.
Nih, nanti boleh kita bahas. Yuk, soal nomor 14. Boleh ya dibahas, kayu adalah pohon, emas adalah apa ya? Nah, ini hubungannya apa? Apakah tambang, mahal, gelang, perhiasan, atau logam? Boleh dijawab ya teman-teman. Yuk, soal nomor 14. Nasi goreng. Kayu apa ya? Nasi dapat dibuat menjadi nasi goreng, maka kayu dapat dibuat menjadi apakah pasar, gelondongan, tripleks, kursi tamu, papan. Ya, ingat bahwa kalau ada soal kayak gini, walaupun kayu bisa dibuat papan, kayu bisa dibuat tripleks, tapi ingat nasi goreng ini merupakan produk akhir. Jadi kayu yang kita cari juga merupakan produk akhir yang siap pakai. Ini siap makan, ini juga siap pakai yang kayunya ya. Jadi jawabannya adalah D. Yuk, soal nomor 15. Ramalan astrologi, maka bangsa adalah ya, ilmu yang mempelajari tentang ramalan itu disebut dengan astrologi, maka ilmu yang mempelajari tentang bangsa disebut etnologi. Berasal dari kata etnis ya, ini bangsa. Nomor 16, rumput, lapangan, maka bintang adalah rumput ini ada di lapangan, maka bintang ada di langit ya. Nomor 17, jatuh sakit. Jika jatuh, maka akan sakit. Nah, oh iya, ini sudah mulai ini ya, meluas dari yang soal nomor 1 sampai 16. Soal nomor 1 sampai 16 ini kita tinggal meneruskan, maka yang soal nomor 17 ini kita cari analogi yang sama. Yuk, jika orang jatuh maka akan sakit. Jika orang terbang, apakah akan berjalan? Tidak. Jika orang tertawa maka akan teriak? Tidak ya. Jika orang melanggar maka akan hukum? Mungkin ya. Nomor 8, jika makanan maka akan kalori. Nanti kita ini ya. Jika orang mengantuk maka tidur, bisa jadi ya. Pilihan jawaban yang mungkin adalah C dan E. Pelanggaran akan terjadi hukuman, kemudian mengantuk akan tidur. Nah, kita ketika ada yang seperti ini, kita cari ini ya, bahwa jatuh ini merupakan kata kerja, sedangkan pelanggaran ini bukan kata kerja ya, kata kerjanya langgar gitu. Langgar maka hukum gitu. Kita cari maka jawabannya yang E, mengantuk, karena sama-sama kata kerja, baik mengantuk maupun jatuh. Kemudian tidur ya. Jawabannya E ya. Kemudian soal nomor 18. Sikat digunakan untuk menyikat gigi. Ya, pilihan jawabannya asbak digunakan untuk mengasbak putung rokok, tidak ya. Pisau digunakan untuk mencukur, ya benar, tapi mencukur apa gitu ya. Piring digunakan untuk makan, benih adalah objek ya, objek dalam tubuh kita. Nanti kita cari yang sama-sama objek dalam tubuh kita. Yang D, sisir digunakan untuk menyisir rambut. Ya, ini pilihan jawaban yang mungkin. Sampah digunakan untuk bak, tidak. Jadi jawabannya adalah D. Ini sama-sama benda ya, yang ini. Kemudian yang ini sama-sama objek dalam tubuh kita. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 19. Soal nomor 19, bunga buket ini sama dengan apa ya? Jadi, hubungan antara bunga dengan buket adalah bunga jika dirangkai akan menjadi buket gitu ya, atau kumpulan bunga ini akan menjadi buket. Apakah pigmen jika dikumpulkan akan menjadi mata? Tidak. Pintu dikumpulkan menjadi kunci? Tidak. Kertas dikumpulkan menjadi buku? Ya, ini mungkin ya. Kemudian balon dikumpulkan menjadi udara? Tidak. Tubuh dikumpulkan untuk menjadi kulit? Tidak. Jadi jawabannya adalah C, kertas dikumpulkan menjadi buku. Ini soal nomor 20, soal terakhir. Macan belang. Macan memiliki belang, maka sama dengan apakah gajah memiliki gading? Iya, ini opsi jawaban yang benar ya. Apakah bangun memiliki tidur? Tidak. Apakah virus memiliki bakteri? Tidak. Apakah racun memiliki maut? Tidak. Apakah posisi memiliki tempat? Tidak. Jadi jawabannya adalah A, gajah memiliki gading. Ya, ini soal nomor 20 sudah selesai. Kita naik ke atas ya, ada soal-soal yang kemarin belum sempat dibahas.
Yuk kita mulainya dari soal nomor 20, nggak apa-apa ya. Nanti kita naik ke atas sampai ketemu soal-soal yang ternyata kemarin sudah kita bahas. Baju, kancing, maka pintu, ini sudah tadi kita bahas. Sudah ya, ada di yang tes korelasi yang di sini. Sudah ya, jawabannya adalah kunci ya. Baju memiliki kancing, maka pintu memiliki kunci. Oke, soal nomor 19. Pintar belajar, bodoh, titik-titik. Pintar karena belajar, maka bodoh karena pasti jawabannya malas. Kemudian soal nomor 18. Ayah memiliki anak atau anak ini merupakan keturunan dari ayah gitu ya. Maka sesuatu yang keturunan dari pohonnya adalah jawabannya tunas ya. Maksudnya bibitnya ya. Jadi anak ini adalah bibit dari ayah gitu. Maka tunas ini adalah bibit dari pohon. Soal nomor 17, busur panah. Maka senapan, panah ini menggunakan busur untuk memanah. Maka senapan ini menggunakan peluru untuk menembak ya. Jawabannya A. Oke. Soal nomor 16, obat apotek, maka pakaian. Jadi obat ini belinya di apotek. Maka pakaian ini belinya di ya butik ya. Kemudian soal nomor 15, reguler Senin, karyawan. Nah, ini hubungannya adalah maksudnya hari regulernya itu adalah hari Senin ya. Maka harinya karyawan, maksudnya hari reguler itu hari kerjanya itu adalah Senin gitu ya. Maka harinya karyawan itu adalah jelas hari Minggu dong. Ya, selanjutnya kumis ini dimiliki oleh kucing, maka wah gampang sekali, pasti belalai dimiliki oleh gajah. Oke. Saya, kami ya. Saya dan kamu itu adalah kami, kumpulan, maksudnya gimana ya? Jamaknya ya, jamaknya dari saya itu adalah kami. Maka jamaknya dari dia adalah mereka. Ya, dia dan dia itu adalah mereka. Saya dan saya gitu itu adalah kami ya. Oke. Kemudian soal nomor 12. Nah, ini yang tadi keluar lagi nih soal tadi. Ya, boleh dijawab ya. Soal nomor 12 dan tadi soal nomor berapa ya? 13 kalau nggak salah ya. Ya, bugil pakaian maka gundul. Bugil itu karena tidak memiliki pakaian atau tidak menggunakan pakaian, maka gundul itu karena tidak memiliki atau tidak ada rambut ya. Nomor 10, kepala pusing. Nah, ya, sakit kepala itu namanya pusing, sakit perut itu namanya mulas ya. Nomor 9, semir sepatu. Maka sikat ya, semir digunakan untuk menyemir sepatu, maka sikat digunakan untuk menyikat gigi ya. Dingin selimut, jika dingin menggunakan selimut, maka jika hujan menggunakan payung. Soal nomor 7, mobil bensin. Oh, ini tidak perahu ya, tadi perahu, sekarang pelari. Bahan bakarnya mobil atau mobil ini bergerak karena ada bensin. Maka bahan bakarnya pelari adalah makanan ya. Kemudian nomor 6, pisang ini merupakan buah, maka sapi merupakan binatang. Kendaraan yang ada di darat adalah mobil, maka kendaraan di udara adalah pesawat terbang. Ini kemarin sudah kita bahas ya, kita kemarin ngebahas sampai soal nomor 6 aja. Karena ngerasa gampang-gampang, kemarin kita lompat ya. Gak ada salahnya kita review lagi deh. Nggak apa-apa kan ya kita review ya. Ini tinggal 4 soal lagi kok, sedikit ya. Sutra dihasilkan oleh ulat, maka madu dihasilkan oleh lebah ya. Jika ada kedatangan maka ada kepergian, jika ada akhir pasti ada awal. Kemudian jika lapar maka makan, jika gatal maka digaruk. Penghargaan dari film itu adalah Piala Oscar dan penghargaan dari bulu tangkis adalah Piala Sudirman. Oke, sudah selesai. Ini ada lagi nih, tanggung ya, nggak apa-apa ya. Ini kemarin belum kita bahas nih. Nggak apa-apa ya, lanjut aja ya. Semoga belum bosen deh. Kertas dengan pena. Kertas ini untuk alat menulis di kertas itu adalah pena, maka untuk alat memulas di dinding itu menggunakan kuas ya. Mengecat di dinding itu menggunakan kuas ya.
Telepon itu adalah alat komunikasi, maka sepeda itu merupakan alat transportasi. Soal nomor 18, televisi menghasilkan gambar, maka radio menghasilkan suara. Nomor 17, perusahaan membutuhkan karyawan sebagai orang yang bekerja, maka sekolah ini isinya adalah pelajar, ya, sebagai orang yang belajar. Anjing maka binatang, apel maka buah. Wah, ini gampang-gampang ya. Tambang ini menghasilkan emas, maka laut akan menghasilkan karang. Kemudian air jika didinginkan akan menjadi es, maka uap jika didinginkan akan menjadi air, ya. Soal nomor 13, siswa ini tugasnya adalah belajar, maka ilmuwan tugasnya adalah meneliti. Kemudian umum dengan lazim. Umum sinonimnya adalah lazim, ya, maka langsing sinonimnya adalah ramping. Oke, soal nomor 11. Jika ada matahari maka akan menghasilkan terang, jika ada api maka akan menghasilkan panas. Soal nomor 10, sungai harus ada jembatannya untuk bisa menyeberang, maka masalah harus ada jalan keluarnya untuk bisa keluar dari masalah itu. Soal nomor 9, janji ini harus dibuktikan gitu ya. Atau janji ini harus diikuti dengan bukti, maka ucapan itu harus diikuti dengan tindakan, ya. Nomor 8, kampung biasanya ada sawah, kota biasanya ada gedung, ya. Soal nomor 7, baju, pakaian. Jadi baju ini termasuk pakaian gitu ya, maka beras ini termasuk pangan, ya. Kemudian nomor 6, bulu hidung ini untuk menyaring udara, maka alis ini untuk menyaring. Wah, ini pertanyaannya alis ya, bukan bulu mata ya. Kalau bulu mata itu untuk menyaring debu, tapi ini alis untuk menghalau mata dari tetesan keringat gitu ya. Kemudian soal nomor 5, nasi ini berasal atau terbuat dari beras gitu ya, maka tape ini berasal dari ubi. Soal nomor 4, bersih lawannya kotor, maka tinggi lawannya adalah rendah. Lebah menghasilkan madu, maka cendrawasih menghasilkan bulu. Yang cantik dari cendrawasih adalah bulunya ya. Oke, beo menghasilkan suara, maka sapi menghasilkan daging. Ya, soal terakhir soal nomor 1 dari tes korelasi makna bagian 1C, kita lihat ini belum dibahas nih. Ya, ini belum dibahas ya. Nanti boleh deh kalau mau dibahas boleh komen ya di bawah. Oke, soal terakhir soal nomor 1, ada sebab, maka ada akibat, ada premis, maka ada kesimpulan ya. Untuk sementara sepertinya videonya itu dulu ya, nanti boleh kita lanjut kapan-kapan lagi. Semoga kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu ya. Saya tidak pernah bosan, saya doakan teman-teman semoga dilancarkan urusannya, lulus di tes ini sesuai dengan apa yang didoakan, dicita-citakan, diharapkan, dan diusahakan. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.